keluar lagi. Baik, di sini kami akan memperkenalkan diri. Kami dari menjelaskan tentang teknik, yaitu materinya tentang etika atau etik. Di sini kami akan memperkenalkan diri. Nama saya sendiri Julkifli Syanturi, NIM 2022 11567. Oke, dilanjut teman saya. Baik, saya Fatur Rahman dengan NIM 2023 11595. Baik, saya Nason Abdul Ghafur dengan NIM 2023 11617. Oke, terima kasih buat Mas Fatur dan Mas Nasruhan. Di sini saya akan mulai aja ya materinya. Etis atau etika berarti sesuai dengan norma, prinsip dan nilai moral yang dianggap benar dalam suatu lingkungan sosial atau profesional. Dalam konteks kerja, bersikap etis atau etika artinya bekerja dengan jujur, adil, bertanggung jawab, menghormati keselamatan, serta hak orang lain. Apa itu etika? Pengertian dari etika. Etika berasal dari kata Yunani ethos atau kebiasaan atau adat. Etika merupakan bagian dari filsafat moral yang bersifat sistematis dan rasional. Etika tidak hanya mengatakan suatu tindakan itu baik atau buruk, tetapi juga memberikan alasan rasional dan logis mengapa tindakan tersebut dikategorikan demikian, yang bersifat teoritis, reflektif, dan lebih berkaitan dengan pemikiran kritis tentang nilai moral. Oke, selanjutnya pentingnya etika di dunia kerja. Yang pertama itu membangun kepercayaan. Etika mendorong keterbukaan, kejujuran, dan tanggung jawab. Ketika karyawan dan pimpinan berperilaku etis, mereka membangun kepercayaan antara sesama rekan kerja, pemimpin, pelanggan, dan mitra bisnis. Kepercayaan ini adalah fondasi penting dalam menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan produktif. Yang kedua itu ada menjaga reputasi perusahaan. Perusahaan yang menjunjung tinggi etika dan akan dikenal sebagai organisasi yang berintegritas. Reputasi yang baik membuat perusahaan lebih percaya oleh publik, investor, dan pelanggan, serta membantu menarik dan mempertahankan talenta terbaik. Yang ketiga, menciptakan lingkungan kerja yang positif. Artinya etika membantu menciptakan suasana kerja yang adil, aman, dan bebas dari diskriminasi atau pelecehan. Etika yang merasa dihargai terhadap perusahaan. Yang keempat itu mengurangi konflik internal. Artinya etika menyediakan pedoman perilaku yang jelas sehingga meminimalkan kesalahpahaman dan konflik antar individu atau departemen. Jika konflik terjadi, nilai-nilai etis juga membantu menyelesaikannya secara adil dan profesional. Yang selanjutnya, etika dalam pembangkit listrik. Ya, yang pertama, etika terhadap lingkungan. Pembangkit listrik terutama yang berbasis fosil seperti PLTU dapat menimbulkan pencemaran udara, air, dan kerusakan ekosistem. Prinsip etisnya, yang pertama menerapkan teknologi ramah lingkungan seperti PLTS, PLTB, dan PLTA. Yang kedua itu melakukan analisis dampak lingkungan atau AMDAL secara jujur dan terbuka. Yang selanjutnya itu meminimalkan emisi karbon dan limbah berbahaya. Yang keempat itu merehabilitasi lahan bekas pembangunan atau tambang bahan bakar. Oke, dilanjutkan Mas Fatur.
Baik, selanjutnya yang nomor 2 ada etika profesional dan teknik, yaitu pekerja dan insinyur di sektor kelistrikan memegang tanggung jawab besar atas keselamatan, efisiensi, dan keandalan sistem. Prinsip etisnya yang pertama, menjaga keselamatan kerja dan mencegah kecelakaan di tempat kerja. 2. Tidak melakukan korupsi, manipulasi data teknis, atau pengadaan alat yang tidak sesuai standar. 3. Mengutamakan keselamatan publik, termasuk sistem perlindungan terhadap kebocoran bahan bakar, ledakan, atau kebakaran. 4. Mengikuti kode etik profesi teknik secara konsisten. Yang nomor 3 yaitu etika dalam pemanfaatan energi, yaitu etika juga mencakup tanggung jawab dalam penggunaan dan distribusi listrik. Prinsip etisnya yang pertama menyediakan listrik yang adil dan merata, termasuk ke daerah tertinggal. 2. Menghindari monopoli atau manipulasi tarif listrik. 3. Mengembangkan energi terbarukan untuk menjaga keberlanjutan jangka panjang. 4. Transparan dalam hal biaya, subsidi, atau kebijakan energi. Apa dampak dari tidak etis? Yang pertama, kerusakan lingkungan, yaitu pembangkit listrik yang tidak mengindahkan etika lingkungan bisa mencemari udara, misalnya emisi dari PLTU atau batu bara yang tinggi akan SO2, NOx, dan partikulat. 2. Mencemari air seperti limbah panas, thermal pollution dari PLTA atau limbah cair beracun. Merusak ekosistem karena pembukaan lahan tanpa kajian dampak, penebangan hutan, atau penurunan kualitas tanah. Yang kedua yaitu menghambat transisi energi. Tindakan tidak etis seperti ini memanipulasi data emisi, menunda program energi bersih, atau menjegal proyek energi terbarukan dapat menghambat target net zero emission, membuat negara tergantung pada energi kotor. Lanjutnya, Bang. Itu baik, selanjutnya akan dilanjutkan Mas Nasuhan tentang contoh studi kasus. Baiklah, saya akan melanjutkan dari materi yang dipaparkan, yaitu contoh dari studi kasus. Contoh dari studi kasusnya yaitu dari pencemaran udara oleh PLTU Suralaya ataupun yang terletak di Indonesia. Masalah etika. PLTU Suralaya, salah satu pembangkit terbesar di Indonesia yang menggunakan batu bara, dikritik karena menghasilkan emisi polutan tinggi seperti sulfur dioksida, nitrogen oksida, dan partikulat. Adapun pelanggaran etikanya yang pertama ada tidak transparan dalam menyampaikan data emisi kepada publik, kurangnya kontrol terhadap dampak kesehatan warga sekitar, serta tidak melibatkan masyarakat dalam pengawasan lingkungan. Dampaknya yaitu ada keluhan kesehatan seperti ISPA atau infeksi saluran pernapasan atas pada warga, kemudian ada kerusakan tanaman pertanian sekitar, kemudian ada menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pengelola pembangkit, dan aspek etika yang dilanggar yaitu ada etika lingkungan, etika sosial, serta transparansi publik. Adapun kesimpulan yang dapat disimpulkan pada pemaparan materi kali ini yaitu yang pertama adalah etika adalah pondasi utama dalam dunia kerja dan teknik karena mengatur bagaimana individu dan organisasi bersikap secara jujur, adil, dan bertanggung jawab sesuai norma sosial maupun profesional. Selanjutnya dalam dunia kerja, penerapan etika membangun kepercayaan, menjaga reputasi, menciptakan lingkungan kerja positif, dan mencegah konflik internal. Selanjutnya ada dalam industri pembangkit listrik, etika sangat penting karena berkaitan langsung dengan lingkungan, keselamatan publik, keadilan sosial, serta keberlanjutan energi. Etika dapat diterapkan melalui yang pertama ada teknologi ramah lingkungan dan minim polusi, profesionalisme teknis yang mengutamakan keselamatan dan transparansi, serta distribusi energi yang adil dan tidak diskriminatif. Selanjutnya ada pelanggaran etika di sektor pembangkitan dapat menimbulkan kerusakan lingkungan, seperti merusak reputasi perusahaan, serta menghambat transisi energi bersih.
Contohnya, kasus PLTU Suralaya yang memicu pencemaran dan keluhan kesehatan warga. Oleh karena itu, etika bukan bahwa nilai moral, tapi juga kebutuhan strategis dalam memastikan bahwa pembangunan infrastruktur energi dilakukan secara berkelanjutan, bertanggung jawab, dan berorientasi pada masa depan. Oke, baik. Terima kasih buat Mas Fatur dan Nasuhan. Mungkin cukup sekian presentasi dari kami kelompok A tentang etika. Jika apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih.